Oke anak-anak, kita lanjut lagi. Nah, di sekarang slide berikutnya kita akan membahas tentang wawancara. Nah, lakukan wawancara dengan mengetahui keragaman yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. Nah, jadi ketika kita ingin mengetahui apa saja sih keberagaman yang ada di lingkungan tempat tinggal kita, nah kita bisa melakukannya atau mengetahuinya itu yaitu dengan cara wawancara ya. Wawancara itu misalnya itu seperti kita bertanya kepada orang lain itu mengenai beberapa hal ya. Tentunya pertanyaan-pertanyaan itu tadi yang akan kita tanyakan itu sudah kita pikirkan atau sudah kita buat dan kita susun terlebih dahulu, yaitu biasanya dinamakan dengan sistem wawancara ya. Nah, di sini lakukan wawancara untuk memperoleh data tentang suku bangsa yang ada di lingkungan sekitarmu, misalnya satu RT, satu kampung ya, atau satu tempat di situ ya. Kemudian di sini ada pengertian wawancara. Nah, wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh seseorang pewawancara sebagai penanya dan narasumber sebagai orang yang ditanya atau orang yang menjawab pertanyaan dari penanya itu tadi. Nah, kegiatan wawancara bisa menjadi efektif dan efisien apabila kita mengetahui teknik dan rencana wawancara dengan benar. Nah, teknik wawancara juga ada bermacam-macam. Nah, jika kita melakukan wawancara terhadap seseorang, kita dapat memakai teknik individual atau perorangan. Nah, maksudnya itu kita bisa bertanya kepada satu orang saja ya, tidak bertanya kepada banyak orang atau lebih dari satu orang. Yaitu yang dilakukan atau disebut dengan teknik manual ya, itu perorangan maksudnya. Kemudian kegiatan wawancara ini bisa sedikit berbeda tergantung pada orangnya. Nah, pada tempat, kemudian pada waktu dan hasil yang dibicarakan. Nah, kemudian yang kedua, narasumber itu adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas tentang sebuah informasi yang ditanyakan oleh penanya itu tadi, atau sebagai sumber informasi ya. Kemudian di sini ada salah satu tujuan dari wawancara. Nah, kini kita akan melihat apa sih tujuan dari wawancara. Nah, tadi kita sudah mengetahui apa itu wawancara ya, pengertian wawancara itu apa, kemudian narasumber itu penjelasannya apa, kemudian apa yang dimaksud dengan narasumber. Anak-anak sudah tahu ya bahwa narasumber itu adalah orang yang menanya atau orang yang orang yang ditanya tadi, orang yang memberikan informasi kepada orang yang bertanya tadi. Nah, di sini kita harus mengetahui langkah-langkah yang dilakukan sebelum kita mewawancarai seseorang ya. Jadi di sini ada beberapa langkah ya. Jadi tidak sembarangan saja kita misalnya langsung misalnya saya mau tahu apa saja sih kegiatan atau yang sering dilakukan di daerah saya atau tempat tinggal saya, seperti apa ya adat istiadatnya, kemudian langkah-langkahnya itu, kemudian syaratnya atau kegiatannya itu apa saja. Nah, jadi sebelum kita mewawancarai seseorang itu kita harus melakukan atau mengikuti langkah-langkah yang ada di wawancara. Jadi tidak boleh sembarangan ya anak-anak. Nah, yang pertama itu ada kita harus menentukan topik ya. Topik itu maksudnya kita akan bertanya tentang apa di situ ya. Misalnya tentang adat istiadat. Nah, tetapi adat istiadat itu tentang apa? Nah, jadi itu yang disebut dengan menentukan topik wawancara. Nah, kemudian menyusun daftar pertanyaan agar pertanyaan yang diajukan terarah dan memenuhi saran atau sasaran ya. Kemudian mencari narasumber yang tepat ya. Jadi kita tidak boleh mencari atau bertanya kepada orang yang tidak tahu tentang apa yang akan kita tanyakan. Jadi itu akan sia-sia ya, kita tidak akan mendapatkan informasi dari orang tersebut ya. Jadi sebelum kita ingin melakukan wawancara itu tadi, kita harus menentukan atau mencari narasumber yang benar-benar tepat atau benar-benar mengetahui tentang hal yang ingin kita ketahui tadi. Nah, artinya narasumber tersebut harus benar-benar mengerti tentang informasi yang ingin kita ketahui sehingga informasi yang kita peroleh juga tepat dan benar. Nah, misalnya ingin mengetahui harga-harga sembako, kemudian narasumber tersebut itu adalah pedagang sembako itu sendiri ya, yang berada di pasar. Nah, kemudian yang keempat, mempelajari kepribadian narasumber, bagaimana watak atau sifatnya. Nah, jadi kita itu sebelum bertanya kita harus tahu bagaimana sih watak orang ini, kemudian sifatnya itu seperti apa, agar nanti kita ketika bertanya atau mewawancarai dia tidak tersinggung atau marah ya.
Kemudian yang kelima itu apabila belum saling mengenal, memperkenalkan diri kepada narasumber. Nah, sebelum melakukan wawancara, kita tentunya harus berkenalan dulu dengan narasumber kita tadi ya. Jadi nanti ketika kita bertanya, maka kita tidak kaku lagi, kan? Kita akan terlihat seperti sudah lebih akrab dari sebelumnya ya, walaupun kita baru kenal. Nah, kemudian mengajukan pertanyaan yang sudah kalian susun dengan jelas dan sopan. Nah, ketika kalian sudah menemukan narasumber yang tepat itu tadi, maka kalian akan bertanya kepada dia atau kepada mereka sesuai dengan pertanyaan yang sudah kalian siapkan tadi ya. Yang pastinya itu pertanyaan yang jelas, kemudian pertanyaan yang sopan agar tidak menyinggung orang atau narasumber yang kita tanya tadi ya. Kemudian yang ketujuh itu jangan mengajukan pertanyaan yang dapat menyinggung perasaan narasumber. Nah, ini adalah salah satu poin penting yang harus anak-anak perhatikan ya. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata atau bertanya tentang pertanyaan yang bisa menyinggung narasumber kita tadi. Nah, karena itu akan merusak atau dia mungkin akan mudah tersinggung dengan pertanyaan kita tadi. Nah, akibatnya mungkin dia akan pergi meninggalkan kita dan tidak akan menjawab lagi pertanyaan yang kita berikan kepadanya. Jadi anak-anak harus berhati-hati ya jika ingin melakukan wawancara dengan orang-orang di sekitarnya ya. Kemudian yang kedelapan itu mencatat jawaban-jawaban yang disampaikan oleh narasumber. Nah, maksudnya di sini ketika kalian sudah mendapatkan informasi penting itu tadi, maka kalian akan catat di buku yang sudah kalian siapkan ya. Apa saja informasi yang kalian dapat dari narasumber tersebut ya. Jadi di situ terjawablah apa yang ingin kalian ketahui ketika narasumber itu memberikan informasi yang akurat, yang detail atau yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya ya. Nah, oke anak-anak, tadi kita sudah belajar banyak sekali ya. Nah, nanti anak-anak bisa belajar lagi di rumah ya. Kita nanti akan bertemu di pembelajaran selanjutnya ya. Nanti anak-anak bisa belajar kembali di rumah dengan membuka bukunya, itu buku tema 7, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Nanti anak-anak bisa belajar lagi di rumah dengan membuka slide pembelajaran ini ya. Nah, seperti tadi yang Ibu bilang, jangan lupa untuk pindahkan jawaban-jawaban yang sudah kita cari dan kita bahas bersama tadi ke buku catatannya ya. Itu untuk kalian belajar, karena nanti ketika Ibu memberikan ulangan kalian bisa menjawabnya karena kalian ada catatan ya. Oke, nah seperti biasa ya, sebelum kita akhiri kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, kita mulai berdoa, kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu ya. Nah, besok kita akan bertemu lagi di pembelajaran yang kelima. Jadi, anak-anak harus tetap standby terus ya di Classroom, kemudian di YouTube juga, karena Ibu akan mengirimkan kedua-duanya di linknya itu di YouTube, kemudian juga di Classroom. Jadi, anak-anak ketika sudah menonton jangan lupa untuk tekan tombol like-nya, subscribe-nya juga ya, itu untuk membantu agar channel Ibu Guru semakin berkembang. Kemudian ada yang menonton, jadi yang menontonnya itu tidak hanya anak-anak saja ya, anak-anak kelas 5 saja, tetapi anak-anak di luar sana juga menonton video pembelajaran yang Ibu bahas hari ini karena Ibu masukkan di YouTube. Nah, oke, anak-anak, sekian dulu perjumpaan kita pada pertemuan kali ini. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan yang berikutnya dengan pembelajaran berbeda, kemudian dengan materi yang berbeda. Oke, selamat pagi semuanya. Jaga kesehatan di rumah. See you, bye-bye. Bye. Tuhan Yesus memberkati.